Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Demelani dengan NIM A401222059. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, perbandingan pendidikan di Singapura dan di Indonesia. Yang kedua, perbandingan pendidikan di Jepang dan Indonesia. Yang ketiga, perbandingan pendidikan di Finlandia dan Indonesia. Yang pertama, perbandingan pendidikan di Singapura dan Indonesia. Tujuan pendidikan di Singapura menyiapkan generasi muda yang kompetitif dalam ekonomi global. Yang kedua, memperkuat identitas dan kebangsaan nasional. Yang ketiga, menciptakan masyarakat yang kohesif meskipun beragam suku dan agama. Tujuan pendidikan di Indonesia membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Pendidikan di Indonesia diarahkan untuk membentuk karakter bangsa yang religius. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan dan keterampilan siswa. Pendidikan bertujuan untuk mengasah kemampuan akademik dan keterampilan siswa. Yang ketiga, meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, dan kepribadian untuk bekal hidup mandiri. Pendidikan membekali siswa dengan fondasi untuk meraih kesuksesan di masa depan. Yang keempat, mengembangkan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang kedua, landasan filosofi Singapura. Praktisme. Sistem pendidikan diorientasikan untuk mencapai tujuan praktis yang mampu mencetak SDM yang kompetitif dan mampu bersaing di dunia global. Yang kedua, meritokrasi. Kemampuan dan prestasi di akademik menjadi fokus utama siswa. Didorong untuk bersaing meraih prestasi akademik tertinggi. Yang ketiga, sekuler. Pendidikan tidak berdasarkan pada ajaran agama tertentu, melainkan nilai-nilai sekuler. Landasan filosofi di Indonesia. Yang pertama, Pancasila. Pendidikan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua, gotong royong. Pendidikan menekankan semangat kerjasama dan tolong-menolong. Yang ketiga, kebinekaan. Pendidikan menjunjung tinggi keberagaman suku, ras, agama, dan budaya. Yang terakhir, keseimbangan. Pendidikan mencakup pengembangan kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, dan sosial peserta didik. Yang ketiga, psikologi. Di Singapura, siswa didorong untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Penekanan pada pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa. Kompetensi dan meritokrasi tinggi untuk mendorong prestasi akademik siswa. Psikologi di Indonesia. Pembelajaran lebih berpusat pada guru, penekanan pada hafalan dan ujian tertulis. Siswa kurang dilatih berpikir kritis dan analisis. Yang keempat, sosial budaya. Di Singapura memiliki budaya individualisme yang tinggi di mana setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Orang Singapura cenderung berkomunikasi secara langsung dan terus terang. Singapura masyarakat menyebut dan berbagai ras dan etnis. Di Indonesia, pendidikan dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya seperti hormat kepada guru dan orang tua. Pendidikan belum sepenuhnya inklusif terhadap keragaman suku, agama, dan gender. Masih ada tekanan sosial untuk mengikuti mainstream dan kurang toleransi perbedaan. Yang kelima, iptek. Di Singapura, STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, Matematika menjadi fokus utama kurikulum pendidikan di Singapura dari level sekolah dasar hingga universitas. Proporsi mata pelajaran STEM sangat besar. Sedangkan di Indonesia, konten iptek masih terbatas. Pelajaran lebih banyak humaniora. Yang terakhir, organisasi kurikulum. Di Singapura dikelola oleh Kementerian Pendidikan Singapura atau Ministry of Education. Kurikulum berbasis hasil, outcome based, dan penekanan pada keterampilan abad 21. Sedangkan di Indonesia dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan kurikulum berbasis konten dengan mata pelajaran yang telah ditentukan. Yang kedua, perbedaan pendidikan di Jepang dan di Indonesia. Yang pertama, tujuan pendidikan. Di Jepang, siswa dapat mengembangkan kemampuan akademik, keterampilan, dan bakat individual siswa secara optimal. Sedangkan di Indonesia,
membentuk mahasiswa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Pendidikan diarahkan untuk membentuk karakter bangsa yang religius. 2. Landasan filosofi di Jepang. Landasan filosofinya yaitu Confucianisme. Yang kedua Buddhisme. Yang ketiga Neo-Confucianisme. Sedangkan di Indonesia yaitu Pancasila, gotong royong, kebinekaan, dan keseimbangan. Yang ketiga ada psikologi. Di Jepang, siswa dilatih untuk patuh, disiplin, dan taat aturan, dan menghargai tradisi. Sedangkan di Indonesia, pembelajaran lebih berpusat pada guru, penekanan pada hafalan dan ujian tertulis. Siswa kurang dilatih berpikir kritis dan analisis. Yang keempat, sosial budaya. Di Jepang, rasa malu sangat penting dalam masyarakat Jepang. Pendidikan menekankan untuk tidak mempermalukan diri sendiri, keluarga, dan sekolah. Dan siswa diajarkan untuk selalu menjaga martabat dan menghindari konflik terbuka. Sedangkan di Indonesia, pendidikan dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya seperti hormat pada guru dan orang tua. Yang kelima, iptek. Di Jepang, iptek menjadi fokus utama kurikulum, terutama matematika dan sains. Teknologi canggih digunakan dalam pembelajaran dan sekolah dilengkapi fasilitas mutakhir. Siswa dilatih keterampilan abad 21 seperti kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Sedangkan di Indonesia, konten iptek masih terbatas, pelajaran lebih banyak di humaniora, fasilitas laboratorium dan teknologi di sekolah masih kurang memadai. Yang terakhir, organisasi kurikulum. Di Jepang, kurikulum nasional yang ketat dan terstandarisasi untuk seluruh sekolah. Sedangkan di Indonesia, dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kurikulum berbasis konten dengan mata pelajaran yang telah ditentukan. Yang terakhir, perbedaan pendidikan di Finlandia dan di Indonesia. Yang pertama, tujuan pendidikan. Finlandia memberdayakan setiap individu siswa untuk menjadi pembelajar seumur hidup dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. Sedangkan di Indonesia, membentuk mahasiswa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, landasan filosofi. Di Finlandia, landasan filosofinya yaitu progresisme, konstruktivisme, dan humanisme. Sedangkan di Indonesia ada Pancasila, gotong royong, kebinekaan, dan keseimbangan. Yang ketiga, psikologi. Di Finlandia, penekanan pada minat dan bakat masing-masing individu. Siswa bebas mengeksplorasi pembelajaran tanpa tekanan prestasi dan mengembangkan kepercayaan diri dan kolaborasi, bukan kompetensi. Sedangkan di Indonesia, pembelajaran lebih berpusat pada guru. Siswa kurang dilatih berpikir kritis dan analisis. Minat dan bakat siswa kurang dieksplorasi. Yang keempat, sosial budaya. Di Finlandia, penekanan pada individualisme siswa dan kebebasan berekspresi. Guru dan siswa dipandang setara, hubungan informal dan akrab. Orang tua dan masyarakat ikut terlibat dalam pendidikan dan tidak ada tekanan sosial yang berlebihan pada siswa. Di Indonesia, dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya seperti hormat kepada orang tua dan guru. Pendidikan belum sepenuhnya inklusif terhadap keragaman suku, agama, dan gender. Yang kelima, iptek. Di Finlandia, iptek diajarkan melalui inquiry, eksperimen, dan proyek untuk membangun pemahaman. Teknologi digunakan untuk meningkatkan pembelajaran, bukan menggantikan guru. Mengembangkan kemampuan berpikir komputasional dan keterampilan programming. Sedangkan di Indonesia, pengintegrasian iptek baru dimulai giat dilakukan beberapa tahun belakangan. Masih banyak menggunakan metode konvensional, bukan inquiry atau project based. Yang terakhir, organisasi kurikulum. Di Finlandia, kurikulum berbasis kompetensi lokal dan fleksibel untuk setiap sekolah. Berfokus pada keterampilan belajar, bukan konten akademik semata. Mata pelajaran utama bahasa, matematika, IPA, kewarganegaraan, seni, dan keterampilan. Sekolah dan guru memiliki otonomi besar dalam pengembangan kurikulum. Sedangkan di Indonesia, mata pelajaran utama meliputi pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika,
IPA, IPS, seni budaya, pendidikan jasmani, dan keterampilan. Kurikulum lebih seragam di seluruh Indonesia. Perubahan kurikulum sering terjadi. Baru saja menerapkan kurikulum merdeka yang memberi otonomi lebih besar pada sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum.